Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Ghani Romadonia dari Prodi PAI semester 5 Stid Al-Fatah Siman Sekaran Lamongan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing, Bapak Nurdi SAG MPD, dan tak lupa segenap Civitas Stid Al-Fatah. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Poin-poin yang akan dibahas di sini adalah yang pertama, pengertian pendidikan Islam, yang kedua, pengembangan pendidikan Islam, dan yang ketiga, pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian pendidikan Islam. Apa sih pendidikan Islam itu? Pendidikan Islam menurut Zarqawi Zauchoti sebagaimana yang dituturkan oleh Muhammad Ali Hasan dan Mukti Ali terbagi dalam 3 pengertian. Yang pertama, pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah jenis pendidikan yang pendirian dan penyelenggaraannya didorong oleh hasrat dan semangat cita-cita untuk mengejawantahkan nilai-nilai Islam yang tercermin dalam nilai lembaganya maupun dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Selanjutnya, poin yang kedua yang akan kita bahas adalah pengembangan pendidikan Islam. Kajian-kajian histori menunjukkan bahwa sampai abad ke-19, pendidikan Islam dalam bentuk masjid dan pesantren masih menjadi lembaga pendidikan yang dominan bagi masyarakat di Indonesia. Pergeseran mulai terjadi pada masa penjajahan sekitar tahun 1865. Masyarakat pribumi, khususnya di Pulau Jawa, disediakan model pendidikan yang dirancang berdasarkan kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Kebijakan ini pada awalnya untuk mempersiapkan kalangan pribumi menjadi pegawai gubernurmen. Apa itu gubernurmen? Kantor-kantor pemerintah Hindia dan Belanda. Pola pendidikan yang dijalankan pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan ini sama sekali bukan merupakan penyesuaian terhadap sistem pendidikan Islam pada masa itu, tetapi malah lebih menyerupai sekolah-sekolah Zending yang berkembang di wilayah Minahasa dan Maluku. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan yang lebih tegas tentang pendidikan agama dalam pendidikan nasional telah direkomendasikan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. Antara lain, yang pertama, pelajaran agama dalam sebuah sekolah diberikan pada jam pelajaran sekolah. Yang kedua, para guru dibayar oleh pemerintah. Yang ketiga, pada sekolah dasar, pendidikan ini diberikan mulai kelas 4. Yang keempat, pendidikan tersebut diselenggarakan seminggu sekali dalam jam tertentu. Yang kelima, para guru diangkat oleh Departemen Agama. Yang keenam, para guru agama diharuskan juga cakap dalam pendidikan umum. Yang ketujuh, pemerintah menyediakan buku untuk pendidikan agama. Yang kedelapan, diadakan latihan bagi guru agama. Yang kesembilan, kualitas pesantren dan madrasah harus diperbaiki. Yang terakhir adalah pengajaran bahasa Arab tidak dibutuhkan. Selanjutnya yaitu poin yang ketiga, pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam di Indonesia sebagai subsistem pendidikan nasional secara implisitis akan mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia Indonesia seutuhnya. Kenyataan seperti ini dapat kita fahami dari hasil rumusan seminar pendidikan Islam se-Indonesia pada tahun 1960, memberikan pengertian bahwa pendidikan Islam ditujukan sebagai bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam.
Dalam hal ini, Ahmad Demarimda mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Yang terakhir yaitu kesimpulannya. Pendidikan Islam itu terbagi dari 3 pengertian. Yang pertama, pendidikan Islam sebagai sumber nilai adalah jenis pendidikan yang pendirian dan penyelenggaraannya didorong oleh hasrat dan semangat cita-cita untuk mengejawantahkan nilai-nilai Islam, baik yang tercermin dalam nama lembaganya maupun dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Yang kedua, pendidikan Islam sebagai bidang studi, sebagai ilmu dan diperlakukan sebagai ilmu yang lain adalah jenis pendidikan yang memberikan perhatian sekaligus menjadikan ajaran Islam sebagai pengetahuan untuk program studi yang diselenggarakan. Yang terakhir yaitu jenis pendidikan yang mencakup kedua pengertian di atas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.